Sekarang kita bahas tentang mesin pendingin. Jadi kalau kita lihat di sini ada suatu mesin, kita anggap ini adalah jalur kalor atau usaha masuk yang ini. Kemudian kita buat dulu batasnya, di mana ada 3 aliran energi. Yang pertama yaitu ada aliran energi masuk yang disebut dengan usaha. Kita katakan di sini, yang ini aliran energinya adalah usaha W. Jadi ini seperti AC, kulkas dan lain-lain. Maka mesin hidup sehingga dia menyerap kalor dari lingkungan. Kita katakan ini adalah Q2 dan membuangnya yang ini keluar, kita katakan ini Q1. Q1 ini lingkungan yang lebih tinggi suhunya, sedangkan Q2 ini adalah lingkungan yang suhunya lebih rendah, seperti di dalam ruangan. Ini dibuang keluar. Ini adalah usaha. Dari sini nanti listrik atau daya listrik dan lain-lain. Sehingga kalau kita buat dari sini, kita perhatikan W itu ini masuk, Q2 juga masuk, dan ini dibuang. Bisa kita buatkan bahwa Q1 itu sama dengan W ditambah dengan Q2, atau W itu sama dengan Q1 dikurang dengan Q2. Untuk koefisien performanya atau daya guna bisa kita simbolkan dengan Kp. Ini sama dengan perbandingan antara kalor yang diserap tadi Q2 dengan W. Jadi koefisien performanya ini atau daya guna Q2 dibagi dengan W. Kalau kita lihat di sini, W itu adalah Q1 dikurang Q2, bisa kita teruskan menjadi Q2 per Q1 dikurang Q2. Hubungannya nanti karena kalor itu sebanding dengan suhu, bisa kita buatkan bahwa Kp sama dengan T2 banding dengan T1 dikurang T2 yang ini. Dan selalu diingat bahwa yang 2 ini selalu lebih kecil, atau kita buat T2 itu lebih kecil dari T1 dan Q2 lebih kecil dari Q1. Inilah rumus yang kita gunakan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita lihat ke soal seperti soal berikut. Di sini dikatakan sebuah mesin pendingin mempunyai koefisien daya guna, atau kita singkat tadi ini dengan Kp. Kita tuliskan di sini Kp, koefisien daya gunanya sama dengan 6,5. Jika temperatur ruang yang bersuhu tinggi, berarti ini adalah T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Ini langsung kita ubah ke Kelvin, ditambah dengan 273, hasilnya sama dengan 300 Kelvin. Oke. Maka suhu ruang temperatur rendah adalah yang ditanya, berapakah T2 sama dengan berapa? Jawaban di sini dalam Celcius, nanti kita ubah ke dalam Celcius. Oke, kita masukkan ke rumus kita. Kp itu sama dengan T yang kedua dibagi dengan T pertama dikurang T yang kedua. Yang ditanya tadi adalah T yang kedua. Kita teruskan. Kp itu adalah 6,5, jadi kita buat di sini 6,5 sama dengan T2 dibagi dengan T1 tadi adalah 300 dikurang T2. Tinggal kita kali silang, kita tambahkan dulu sedikit ke sini. 6,5 dikali 300 itu sama dengan 1950. 6,5 dikali dengan min 32, jadi ini kita buatkan dikurang 6,5 T2 sama dengan T2 1950. Yang ini kita pindah ke sebelah kanan, berarti T2 ditambah 6,5 T2, hasilnya adalah 7,5 T2. Itulah 1950. Berarti T2 itu sama dengan 1950 dibagi dengan
7,5. Hasilnya sama dengan 260. Kita ubah lagi ke dalam Celcius karena di sini diminta dalam Celcius. Jadi T2 itu sama dengan 260 dikurang 273. Karena ini tadi adalah dalam Kelvin ya. Jadi kita ubah ke Celcius dikurangi dengan 273, hasilnya sama dengan min 13 derajat Celcius. Kita lihat dari sini jawabannya adalah yang D. Berikutnya kita lihat ke soal nomor 2. Suhu di dalam ruang suatu mesin pendingin atau kulkas adalah 0 derajat Celcius. Jadi kita tuliskan di sini T2-nya sama dengan ini suhu rendah 0, langsung kita ubah ya ke dalam Kelvin, tambah 273 sama dengan 273 Kelvin. Dan suhu di luar, ini suhu tinggi T1 sama dengan 27 ditambah dengan 273 sama dengan 300 Kelvin. Setiap jam, bisa kita tuliskan T-nya adalah setiap jam, 1 jam. 1 jam itu sama dengan 3600 sekon. Dikeluarkan dari ruangan adalah ini yang dibuang ke lingkungan, berarti Q1. Q1 sama dengan 6,7 dikali 10 pangkat 6 Joule. Selanjutnya kita lihat maka besar daya listrik. Daya itu ada di usaha, di W. Jadi kita cari dulu W-nya. Yang pertama kita hitung dulu koefisien performance-nya dari sini. Jadi kalau kita buatkan koefisien performance itu tadi sama dengan T2 per T1 dikurang T2, dan koefisien performance juga sama dengan Q2 per Q1 dikurang Q2. Kita padukan aja yang dua ini. Dari sini akan kita peroleh nilai dari Q2. Dari Q2 bisa kita hitungkan nanti usahanya. Oke, kita lihat T2 tadi 273 dibagi dengan T1 itu adalah 300 dikurang dengan 273 sama dengan Q2 per Q1. Q1-nya 6,7 kali 10 pangkat 6 dikurang Q2. Selanjutnya 273 dibagi dengan 300 dikurang 273 sama dengan 27. Ini sama dengan Q2 per 6,7 dikali 10 pangkat 6 dikurang Q2. 273 dibagi 27 ini sekitar 10,11 sama dengan Q2 dibagi dengan 6,7 kali 10 pangkat 6 dikurang dengan Q2. Selanjutnya ini kita kali silang, 10,11 dikali 6,7 sekitar 67,7 kali 10 pangkat 6, kemudian 10,11 dikali dengan Q2 dikurang 10,11 dikali dengan Q2 sama dengan Q2. Kita lanjut, 67,7 kali 10 pangkat 6 sama dengan 10,11 Q2 dipindah ke sebelah kanan, jadi jumlah ini ditambah 1, hasilnya adalah 11,11 Q2. Jadi Q2 itu sama dengan 67,7 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 11,11. Hasilnya sama dengan 6,1 kali 10 pangkat 6. Berarti W sama dengan Q1 dikurang Q2. Kita buat di sini sama dengan Q1-nya tadi adalah 6,7 dikali 10 pangkat 6 dikurang 6,1 kali 10 pangkat 6. Hasilnya adalah 0,6 kali 10 pangkat 6 Joule.
Yang ditanya adalah daya. Kita tahu bahwa daya itu adalah W dibagi dengan T sama dengan 600.000. 0,6 kali 10 pangkat 6, boleh kita tulis 600.000 dibagi waktunya tadi adalah 3.600. Jadi kita coret 600 dengan 3.600. Di sini hasilnya adalah 6. Kita lihat dari sini 1000 dibagi 6 itu sekitar 167 ya. Kalau dia berkoma karena tadi ada pembulatan, kita anggap aja ini 0,5 karena di sini yang ada pilihannya adalah 0,5. Kita lihat di sini jawabannya adalah yang C. Semoga berguna. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.